Hai Bookwongs, welcome to the Cozy Library. Hari ini aku mau rekomendasiin buku dari satu negara lagi. Kalau di minggu-minggu kemarin kita bahas Jepang, hari ini kita akan ke negara yang menurut aku mendominasi di Indonesia buku-bukunya, yaitu Amerika Serikat. Ya nggak sih, kalau kita ngomongin buku terjemahan, sebagian besar adalah buku dari negara itu gitu. Jadi hari ini aku mau rekomendasiin kamu buku-buku dari Amerika, tapi yang jarang didengar orang padahal bagus gitu. Karena kalau yang udah sering ya pasti kalian udah denger di mana-mana dong. Oke, so ikutin terus book recommendation ya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang belum subscribe, boleh subscribe dulu di bawah sana. Dan klik lonceng notifikasinya, biar kamu bisa dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Oke, thank you for subscribing, and let's go! Jadi yang pertama, ini tuh tadi yang nggak aku masukin karena rasanya masih lebih cocok jadi rekomendasi buku middle grade. Tapi aku nggak bisa, akhirnya tuh karena ini bagus buat aku jadi aku masukin. Judulnya adalah Green Glass House karya Kate Milford. Aku lupa aku udah review full ini atau belum ya. Kalau aku udah review akan aku taruh linknya di bawah, so check it out. Buku ini adalah tentang seorang anak bernama Milo yang dia diadopsi sama dua orang pasangan gitu. Dua orang pasangan jadi anak mereka dari kecil. Dan dua orang pasangan ini punya Green Glass House gitu. Green Glass House ini adalah sebuah penginapan tua yang terletak di kota yang dingin, dan Green Glass House ini susah dicapai karena kayak ada di atas bukit gitu. Dan si bukit itu lumayan curam, jadi cuma bisa dicapai dengan naik tangga beratus-ratus tangga atau naik kereta gantung gitu sampai ke atas. Makanya si Green Glass House ini terpencil. Dan suatu hari ada banyak tamu berdatangan di waktu yang gak seharusnya banyak tamu. Dan ternyata mereka tuh misterius dan punya satu tujuan gitu. Aku suka sih karena ini ceritanya middle grade misteri petualangan. Jadi udah kebayangkan serunya kayak apa. Kalau kamu orang yang suka middle grade misteri dan petualangan, harus banget baca ini. Tapi sedikit warning dari aku adalah nggak semua orang cocok baca buku ini karena dia agak lambat di awal ya. Jadi baru serunya itu sekitar halaman 100 ke atas gitu. Jadi kamu harus banyak bertahan di awal. Tapi kalau udah beresin satu buku ini dan kamu suka, rasanya tuh jadi pingin lanjut buku-buku yang lain ya. Ini series tapi seriesnya gak nyambung gitu, jadi tetap ada ceritanya satu-satu per buku, tapi ada perkembangan tokoh dan dunianya gitu, kayak Harry Potter mungkin. Jadi kamu nggak perlu khawatir harus lanjut kalau udah baca satu. Dan ini sebenarnya versi bahasa Indonesianya, dan aku kurang suka covernya. Cover Inggrisnya lebih bagus. Dan ini diterjemahin sama Metamind, penerbit Metamind. Aku pernah bilang di video lainnya, penerbit Metamind ini sebenarnya nerbitin buku tuh bagus-bagus, tapi dia tuh kurang promosi, jadi jarang aku dengar bukunya gitu. Padahal bukunya tuh bagus-bagus penerbit Metamind ini. Yang lainnya tuh ada The Night Gardener, itu juga bagus. Kalau nggak salah aku pernah review The Night Gardener, akan aku taruh linknya di bawah sana ya. Oke, the next book, ini buku yang lebih menyentuh, yaitu ada Sang Penjaga Waktu atau The Timekeeper karya Mitch Albom. Jujur kayaknya aku belum pernah review satupun buku Mitch Albom. Tapi buku Mitch Albom pertama yang aku baca adalah ini, dan baru satu-satunya yang aku baca. Dan menurut aku kesan pertama aku setelah baca buku ini adalah ini tipe buku yang heartwarming dan memberi kamu pelajaran hidup. Tapi aku suka ya, dia tuh babnya pendek-pendek dan berganti POV. Jadi ada 3 POV gitu. Di sini tuh menceritakan tentang 3 orang yang dihukum sama sang penguasa gara-gara masalah waktu. Jadi orang yang pertama ini kalau nggak salah tuh dia hidup di masa yang zaman dulu banget. Dan waktu itu dia melanggar, dia pingin ketemu Tuhan, dan akhirnya Tuhan menghukum dia, yaitu dia menjadi sang penjaga waktu, dimana dia tuh melihat semua kejadian yang terjadi di bumi dari atas sana, tapi dia nggak mati-mati. Jadi dia merasa hidupnya ini nggak ada habis-habisnya gitu. Dan ternyata waktu yang panjang itu tuh nggak enak gitu. Padahal awalnya dia tuh pingin minta ke Tuhan kalau umur istrinya tuh diperpanjang. Tapi ternyata nggak semua yang kita inginkan itu bakal menghasilkan hasil yang bagus gitu. Dan orang kedua adalah satu orang gadis remaja yang dia ini mau bunuh diri. Ini di masa depan ya ceritanya. Jadi si penjaga waktu ini tuh melihat dari atas ada 2 orang ini. Yang satu si cewek ini yang mau mengakhiri hidupnya padahal masih muda, cuma gara-gara putus cinta. Dan yang kedua adalah seorang miliuner, udah tua, dia sakit, dan
dia tuh mencari cara untuk menolak dari kematian. Jadi dua orang ini tuh bertolak belakang dan akhirnya mereka dipertemukan gitu. Dan apa yang akan mereka lakukan, dan apakah si penjaga waktu ini bisa terbebas dari takdirnya sebagai penjaga waktu, itu menarik banget sih ke topik dan ide yang rasanya tuh baru dan gak aku temui di mana-mana ya. Jadi buku ini tuh banyak mengulas tentang kematian, tentang otoritas Tuhan ya, tapi menarik banget sih topiknya. Buat kamu yang suka buku-buku yang heartwarming, yang menyentuh, you have to read this. Dan ini terjemahannya juga enak menurut aku ya, dan babnya pendek-pendek, jadi buat kalian yang kayak aku bosenan baca bab yang panjang, you have to read this. Oke, the next one, ini buku yang adult yang kalau nggak salah tuh sempat populer tapi udah lama gitu. Ini adalah This Song Will Save Your Life karya Leila Sales. Jadi ini aku beli dulu di BBW. This Song Will Save Your Life ini bercerita, aku sampai lupa nama tokohnya ya, tentang Alice, seorang yang sebenarnya tuh berbakat banget di bidang musik, tapi orang tuanya tuh bercerai dan dia merasa orang tuanya tuh menjaga banget dia. Jadi kayak dia tuh nggak boleh nakal ya nakal yang biasa pun nggak boleh gitu. Sampai suatu hari dia nakal, yaitu dia pergi ke suatu klub dan dia ketemu sama DJ-nya, dan dia sama DJ-nya tuh jadi akrab, dan dia diajarin nge-DJ, gimana nge-DJ, dan dia suka banget. Dan dia jadi DJ yang cukup terkenal, tapi dia harus merahasiakan kehidupan keduanya ini dari keluarganya yang udah terpecah belah gitu. Jadi menurut aku buku ini tuh membahas tentang masalah yang adult atau remaja banget, yaitu depresi dan gimana rasanya di dalam keluarga yang mengekang kita gitu. Dan ini sesuai sama judulnya, This Song Will Save Your Life, karena di sini Alice jadi DJ dan dia nggak berani bilang sama siapa-siapa di keluarganya. Dan ada satu lagu yang waktu itu tuh benar-benar dia rasa tuh mensupport kehidupannya dia di saat dia udah pingin kayak udahlah mengakhiri semuanya gitu. Tapi di song ada satu lagu yang save her life gitu. Dan yang aku suka di sini tuh ada Alice top songs to play di saat dia nge-DJ. Jadi ada list lagu yang si Alice tuh suka mainin saat dia nge-DJ gitu. Dan ini lagunya beneran ada. So, ini bisa didengerin sambil baca bukunya. Menarik banget kan? Unik gitu, dan aku suka banget vibes yang dibawa buku ini. Kalau kamu pengen buku dengan topik yang cukup serius tapi tetap alurnya menarik, dan buku yang adult seperti biasa nggak gitu berat dan relatable karena masih di zaman ini gitu, you have to read this book. This Song Will Save Your Life karya Leila Sales. Tapi kalau nggak salah buku ini belum diterjemahin ke bahasa Indonesia, jadi kamu harus baca yang bahasa Inggrisnya. Oke, next masih buku yang adult dengan topik yang berat dan suram, yaitu We Were Liars karya Elok Church. Tapi beneran aku suka banget sama buku ini. Jadi We Were Liars ini bercerita tentang Katie, seseorang yang ada dalam satu keluarga tuh yang besar dan kaya, dan mereka sampai punya satu pulau pribadi. Katie sama saudara-saudaranya itu deket, dan mereka tuh selalu ketemu tiap musim panas di pulau itu. Tapi sesuatu tuh terjadi dan ingatannya si Katie ini hilang, dan gak tahu apa yang terjadi sama dia waktu di musim panas saat dia berumur 17 tahun. Dia gak inget apa-apa dan gak ada yang mau menceritakan kejadiannya ke dia. Dan akhirnya tahun-tahun selanjutnya tuh dia gak kesana lagi, sampai suatu waktu di buku ini, saat buku ini mulai gitu, dia kesana lagi akhirnya dengan mamanya. Aku suka banget penulisannya, jadi penulisannya tuh indah banget di buku ini gitu. Ada beberapa bagian yang digambarkan dramatis banget, dan buku ini tuh punya plot twist yang gak akan kamu duga-duga. Jadi walaupun dia ini lumayan ringan ya, babnya pendek-pendek seperti biasa, aku suka banget bab yang pendek-pendek. Penulisannya indah banget, itu yang paling membuat aku jatuh cinta baca buku ini. Dan endingnya tuh sama sekali nggak ketebak gitu. Aku baru sadar pas udah deket-deket ending kayak wah jangan-jangan gini nih, dan ternyata bener kayak gitu. Dan itu bener wow banget deh endingnya. Kayak baca buku-buku Jepang yang ada plot twistnya seperti biasa, tapi aku jarang nemuin itu di buku-buku Amerika. We Were Liars ini mendobrak buku-buku romance summer yang biasanya cute, manis, dan buku ini tuh kelihatan cute dan manis di depan, tapi pas udah di belakang wah ternyata dark banget. Dan aku suka sih topik yang dia bawa, sebenarnya bagus dan darknya itu nyampe, tapi di awal manis gitu. Jadi kayak ngelihat mawar di pantai musim panas yang pada akhirnya kering dan layu gitu. So vibes-nya tuh kayak gitu. Dan buat kamu yang suka vibes yang kayak gitu, you have to read this book.
nggak terlalu dark sih, jadi nggak usah khawatir kayak ini bakal gimana gitu, nggak. Tapi tetap rame dan tetap pelajarannya tuh dapet banget. The Last Book ini buku yang kayaknya tuh aku nggak lihat teman-teman aku baca gitu, paling cuma 1-2 orang. Ini buku yang belum diterjemahkan juga, karena apa coba? Karena buku ini nggak cocok buat semua orang. Jadi buku ini kebanyakan cocok buat introverts, and if you are an introvert, aku rasa kamu akan memahami buku ini, yaitu Eliza and Her Monsters. Aku udah pernah mention buku ini di video lain, tapi jarang banget gitu. Eliza and Her Monster ini pertamanya aku beli karena covernya menarik banget, dan aku suka blurbs yang dia bawa. Jadi aku beli ini second dari siapa ya waktu itu? Kagera kalau nggak salah. Dan ini ada tanda tangannya plus ada suratnya karena ini dari Owl Crate. Ini dia surat dari Francesca Zappia penulisnya, dan ada tanda tangannya di sini. Aku sebenarnya pingin mencoba baca bukunya Francesca Zappia yang lain, tapi waktu itu aku sempat baca sedikit dan rasanya kurang cocok gitu. Jadi entah sih, ini waktu itu buku yang aku suka banget sampai aku baca sekitar 3 kali, dan aku nangis banget baca buku ini. Uniknya lagi di buku ini ada komik-komik yang dibuat sama si tokoh utama, yaitu Eliza. Aku akan cari dulu ya contohnya. Nah, kayak gini. Jadi di sini Eliza ini adalah seorang komikus terkenal, komikus monstrusi yang terkenal banget di internet, tapi nggak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Jadi dia pakai nama samaran, dan yang tahu siapa dia sebenarnya itu cuma 2 orang di internet gitu. Dan 2 orang di internet ini juga tinggalnya tuh nggak satu negara sama dia, kalau nggak salah jauh-jauh gitu. Dan nggak ada lagi yang tahu, keluarganya nggak tahu. Bahkan sampai teman-teman sekolahnya pun nggak tahu, karena dia ini kelihatan nerdy banget di sekolah, nggak ada temen, dan dia tuh merasa socializing itu berat buat dia. Jadi dia punya suatu kayak disorder gitu, yaitu dia merasa nggak bisa sosialisasi sama orang lain. Jadi di rumahnya pun kebanyakan dia sama keluarganya, dan dia cuma punya temen 2 orang, yaitu teman-temannya yang online itu yang tahu siapa dia sebenarnya. Tapi suatu hari dia ketemu satu cowok, dia pingin banget jadi penulis, dan ternyata dia tuh ngefans sama komiknya si Eliza, yaitu Orpheus Monsters. Dan sebagai pengarang komiknya, si Eliza tuh merasa, wah, aku harus merahasiakan banget identitas aku dari dia gitu. Dan ternyata seiring waktu berjalan, mereka malah jatuh cinta gitu. Dan si Eliza ini dilema apakah dia harus ngasih tahu jati dirinya ke pacarnya, atau dia harus tetap menyembunyikan itu gitu. Jadi kalau dia kasih tahu itu akan melukai banget hati pacarnya karena selama ini dibohongin gitu. Tapi kalau dia nggak kasih tahu pun lebih parah. Jadi dia dilema, dan di sini Wallace itu satu-satunya yang bisa membawa Eliza tuh keluar dan menghadapi si traumanya buat sosialisasi sama orang lain gitu. So aku seneng banget kayak mereka berdua ini tuh help each other gitu. Dan buku ini tuh mengajari kalau kita nggak bisa ngejudge orang semudah itu gitu. Kayak keluarganya Eliza tuh bilang ke dia kayak kamu tuh temenan dong, atau kamu jangan main HP terus dan sebagainya. Padahal ya Eliza pun lagi mengerjakan sesuatu di HP-nya, dia lagi kumpul sama temennya yang ada di luar sana gitu. Dan keluarganya itu nggak mengerti trauma yang Eliza hadapi dalam bersosialisasi. Jadi topik mental health yang dibawa di buku ini tuh lumayan berat, tapi nggak semua orang cocok baca buku ini karena mereka kadang-kadang nggak relate sama apa yang Eliza hadapi gitu. Kalau aku sih relate ya, karena aku pun masih kayak kalau bersosialisasi tuh kayak ketemu strangers mungkin kayak aduh dagdikduk gitu. Tapi nggak separah Eliza di buku ini sih. Tapi ya lewat buku ini kita belajar kalau everyone is fighting their own battles and monsters. Ya semua orang tuh punya battle-nya sendiri dan monster yang harus dihadapi dalam dirinya. Makanya namanya Eliza and Her Monster judulnya. Buku ini unik, dan kalau kamu merasa akan relate, coba deh baca buku ini. Tapi belum diterjemahin, jadi kamu harus baca versi bahasa Inggrisnya. Okay, that's all my American novels recommendations. Sebenarnya masih banyak novel yang bagus-bagus dari Amerika, tapi aku coba memasukkan yang jarang di-mention sama orang lain biar novel-novel ini juga ternotis gitu, nggak cuman yang populer-populer aja. Kalau kamu, gimana nih pendapat kamu, dan novel Amerika apa yang jadi favorit kamu? Tulis di komen di bawah ya. Okay, thank you for watching everyone. Happy reading and bye-bye.